selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Puji Tuhan, semuanya kabar baik ya. Baiklah, sebelum kita memulaikan pembelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu minta salah satu siswa mengawali pembelajaran kita dengan doa. Silahkan dimulai. Amin. Baiklah, sekarang Ibu akan mengabsensi kehadiran kalian. Dinda hadir, Fitri hadir, Rahman hadir. Oke, karena semuanya sudah hadir, sekarang kita akan memulaikan pembelajaran kita. Nah, baiklah. Sebelumnya kita mempelajari tentang kebersamaan melalui ras, etnis, dan gender. Nah, apakah anak-anak masih ingat tentang pembelajaran kita minggu lalu? Ada yang masih ingat? Oke, ada yang masih ingat ya. Baiklah. Nah, sekarang kita akan membahas tentang kebersamaan dalam kepelbagian ras, etnis, dan gender tanpa kehilangan identitas. Nah, manfaat dalam pembelajaran ini yaitu supaya anak-anak dapat saling menghargai satu sama lain, yaitu ras, etnis, dan gender. Nah, contohnya seperti ras. Nah, anak-anak bisa saling menghargai tentang keagamaan dan maupun fisik manusia. Ada yang hitam, putih. Nah, di situ anak-anak harus saling menghargai sesama manusia karena Tuhan menciptakan itu sama dan serupa dengannya. Nah, dalam penjelasan kali ini Ibu harap anak-anak dapat menerapkan arti kebersamaan dalam kepelbagian ras, etnis, dan gender tanpa kehilangan identitas dan mampu mengetahui makna kebersamaan tanpa kehilangan identitas dan dapat menjelaskan masalah-masalah sekitar ras, etnis, dan gender dan contoh sikap kita terhadap orang yang berbeda dengan kita. Nah, dalam tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini yaitu siswa dapat menyebutkan arti dari kebersamaan dan kepelbagian ras, etnis, dan gender dengan menyimak penjelasan yang akan Ibu jelaskan. Dan yang kedua, siswa dapat menyebutkan arti dari kebersamaan tanpa kehilangan identitas. Yang ketiga, siswa dapat menjelaskan makna kebersamaan tanpa kehilangan identitas melalui diskusi yang akan Ibu berikan di kelompok nanti. Nah, yang keempat yaitu dapat menafsirkan teks Alkitab dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15 melalui diskusi kelompok yang akan Ibu berikan nanti. Dan siswa dapat mendiskusikan masalah-masalah ras, etnis, dan gender di sekitar lingkungan melalui diskusi kelompok yang akan Ibu berikan nanti. Dan yang keenam, peserta didik dapat menerapkan contoh sikap kita terhadap orang yang berbeda dengan kita melalui diskusi antar kelompok yang akan Ibu berikan nanti. Nah, apakah sampai sini anak-anak sudah mengerti? Oke, kalau sudah mengerti, kita lanjut. Baiklah, di sini Ibu akan menyampaikan materi kita pada pagi hari ini. Materinya yaitu tentang kebersamaan dalam kepelbagian ras, etnis, dan gender tanpa kehilangan identitas. Nah, yang pertama, arti kebersamaan dalam kepelbagian ras, etnis, dan gender tanpa kehilangan identitas. Dalam kehidupan kita, tidak hidup sendiri. Nah, kita hidup berdampingan dan bersama-sama dengan ciptaan Tuhan yang lainnya. Nah, hidup bersama bukanlah hal yang baru buat kita sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan menciptakan kepelbagian di dalam dunia ini. Arti kepelbagian adalah keberagaman. Tuhan menciptakan keberagaman manusia, yaitu dalam ras, etnis,
dan gender, agama, bahasa, dan lainnya. Nah, ras adalah sebuah konsep yang digunakan untuk mengelompokkan manusia berdasarkan anatomi tubuhnya, budayanya, genetik, bahasanya, dan sejarahnya. Sedangkan etnis adalah sebuah penyebutan yang telah diberikan kepada kelompok manusia yang mendiami daerah yang memiliki ciri khas adat istiadatnya, seperti contohnya suku Dayak, suku Jawa, suku Batak, dan sebagainya. Sedangkan gender adalah sebuah perbedaan fungsi peranan sosial oleh masyarakat terhadap laki-laki dan perempuan. Contohnya, perempuan perannya hanya mengurus anak dan rumah tangga, memasak, dan hanya di dapur. Sedangkan laki-laki pekerjaannya di luar mencari uang untuk biaya anak dan rumah tangga. Nah, manusia diciptakan dengan segala keunikan dan perbedaan. Sebagai keunikannya dan perbedaan tersebut merupakan ciri khas dan identitas manusia sebagai ciptaan Tuhan. Tuhan memberikan kita identitas, yaitu sebagai anak Kristus. Sebagai orang percaya kepada Yesus Kristus, kita mengikuti segala pengajaran Yesus Kristus. Nah, untuk menyebarkan ajaran kasih melalui ucapan dan perilaku kita terhadap sesama manusia. Nah, oleh sebab itu, dengan kita tidak membeda-bedakan orang lain dari ras, etnis, dan gender, dan lainnya, kita tetap menjadi anak Kristus yang percaya. Nah, masuk ke bagian B, yaitu makna kebersamaan tanpa kehilangan identitas. Nah, di sini bahan diskusi yang akan kita diskusikan nanti. Nah, kebersamaan tanpa kehilangan identitas adalah hidup bersosialisasi dan bersama dengan orang yang berbeda dengan kita, baik agama, ras, etnis, dan gender, dan lain sebagainya. Seperti yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus tentang kasih. Oleh sebab itu, tidak menjadikan kita kehilangan identitas kita sebagai remaja Kristen. Nah, dalam kutipan Alkitab di 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, Petrus berkata tentang bagaimana pergaulan kita dengan orang lain yang berbeda dengan kita. Nah, sebagai orang Kristen, kita harus membuktikan identitas Kristus kita melalui tindakan. Berikut makna di dalam 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, yaitu yang pertama, kuduskanlah Yesus Kristus dalam hatimu, yaitu dalam setiap ajaran Yesus Kristus dihayati, diterapkan dan dipelihara untuk menguduskan nama Tuhan. Nah, yang kedua, mempertanggungjawabkan kepercayaan iman, yaitu identitas kita sebagai orang Kristen bukan hanya tertulis di KTP. Nah, melainkan berkaitan dengan seluruh sikap dan tindakan hidup kita yang ditunjukkan kepada orang lain. Yang ketiga, dengan kelemah lembutan dan kehormatan serta hati yang suci, yaitu merupakan ciri khas identitas remaja Kristen yang harus diperlihatkan adalah sikap yang lembut hati, yang tulus menghormati dan untuk dihormati. Nah, masuk ke bagian C, yaitu masalah-masalah sekitar ras, etnis, dan gender. Yang pertama, masalahnya itu diskriminasi rasial. Nah, diskriminasi rasial ini bertentangan dengan segala prinsip-prinsip hak asasi manusia. Nah, yang kedua, diskriminasi etnis. Nah, zaman dahulu pada saat peristiwa G30 SPKI 1965 di Indonesia, etnis Cina pernah mengalami diskriminasi seperti tidak boleh mempraktikkan agama kepercayaannya, nama-nama Cina harus diganti dengan nama Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu diskriminasi gender. Nah, definisi kesetaraan gender berarti kesamaan antara laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek lembaga maupun hak-haknya sebagai manusia. Lalu kita masuk ke bagian D, yaitu contoh sikap kita terhadap orang yang berbeda dengan kita. Nah, Indonesia terdiri dari berbagai ragam budaya,
ras, etnis, dan gender. Nah, walaupun terdiri dari banyak budaya yang berbeda-beda, banyak permasalahan yang timbul akibat dari perbedaan ini. Nah, sehingga pengakibatan kepercayaan dan permusuhan berdasarkan 1 Petrus pasal 3 ayat 15 sebagai acuan dan dasar kita untuk menjalin kebersamaan dan solidaritas kita terhadap sesama ciptaan Tuhan. Maka sikap kita terhadap orang yang berbeda dengan kita yaitu dengan menghargai adanya perbedaan dan tidak membeda-bedakan. Kita saling menghargai, saling menghormati, tidak melakukan tindakan menjelekkan mereka, dan ikut bergotong royong tanpa memandang ras, etnis, dan gender. Nah, untuk kompetensi inti yaitu menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya, menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerjasama, toleransi, dan damai, santun, responsif, dan proaktif sebagai bagian dari solusi atas berbagai permasalahan dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam, serta menetapkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia, dan memahami, menerapkan, menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniro dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, keagamaan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedur pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah dan mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ramah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri. Nah, dan mampu menggunakan metode sesuai kaidah keilmuannya, dan kompetensi dasarnya yaitu mensyukuri karunia Allah melalui kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas, bersedia hidup bersama dengan orang lain tanpa kehilangan identitas, menganalisis makna kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas, membuat proyek mengenai kebersamaan dengan orang lain tanpa kehilangan identitas. Indikator pencapaian kompetensi yaitu menyebutkan arti dan kebersamaan dan kepelbagian ras, etnis, dan gender, menyebutkan arti dari kebersamaan tanpa kehilangan identitas, menjelaskan makna kebersamaan tanpa kehilangan identitas, menafsirkan teks Alkitab dari 1 Petrus pasal 3 ayat yang ke-15, dan mendiskusikan masalah-masalah ras, etnis, dan gender di sekitar lingkungan, dan menerapkan contoh sikap kita terhadap orang lain yang berbeda dengan kita. Baiklah, sekarang kita akan membagikan kelompok. Seperti minggu lalu, kelompok A, B, B, dan C yang C. Hitungan A, B, C, A, B, C, A, B, C. Jadi yang kena A, kelompok A, yang B, kelompok B, dan yang C, kelompok C. Baiklah, apakah anak-anak semua ada membawa handphone atau HP? Baiklah, kalau ada silahkan membuka link yang sudah Ibu bagikan tadi, yaitu tentang video yang berjudul Perumpamaan Orang Samaria. Ibu berikan waktu kalian 3 menit untuk menonton dan menyimaki video tersebut. Baiklah, kalau sudah, sekarang anak-anak silahkan membaca yang sudah Ibu berikan tadi. Nah, itu kelompok A, membaca bagian tentang makna kebersamaan tanpa kehilangan identitas. Kelompok B, membaca bagian tentang masalah-masalah sekitar ras, etnis, dan gender. Kelompok C, membaca tentang bagian contoh sikap kita terhadap orang yang berbeda dengan kita. Silahkan anak-anak untuk mendiskusikan
apa yang sudah Ibu berikan kepada kalian. Baiklah, karena sudah diskusi, sekarang Ibu minta anak-anak untuk mempresentasikan hasil diskusinya tadi. Silahkan kelompok A, B, dan C. Yang pertama kelompok A dulu. Silahkan. Baiklah, kelompok B, silahkan. Dan selanjutnya kelompok C. Oke. Baiklah, karena presentasinya sudah selesai, di sini Ibu akan memberikan sebuah kesimpulan, yaitu kesimpulan dari materi kita pada pagi hari ini. Seperti yang telah Ibu jelaskan tadi, ras, etnis, dan gender. Nah, di situ kita harus saling menghargai satu sama lain, karena Tuhan telah menciptakan kita sama dengan gambar dan rupanya. Baiklah, sekarang kita akan membuat tugas, yaitu pilihan ganda dan uraian. Nah, di sini Ibu akan membagikan tugas-tugas tersebut dan kalian Ibu berikan 30 menit untuk menyelesaikan tugas tersebut. Silahkan dimulai. Oke, karena tugasnya sudah selesai, Ibu juga sudah periksa. Nilainya bagus-bagus semua. Kalian memahami apa yang sudah Ibu sampaikan? Bagus. Nah, sekarang Ibu akan memberikan kalian PR, yaitu pekerjaan rumah. Nah, PR-nya yaitu kalian membuat laporan tertulis tentang pengamatan mengenai permasalahan ras, etnis, dan gender. Baiklah. Pembelajaran kita pada pagi hari ini selesai. Ibu akan menutup pembelajaran kita dengan doa. Berdoa dimulai. Amin. Baiklah, selamat pagi. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.